Halo teman-teman calon santri baru. Menjelang pelaksanaan tes PPDB Pondok Pesantren Madrasatul Quran tahun 2023 telah mengeluarkan kisi-kisi dari materi yang nantinya akan diujikan kepada teman-teman calon santri baru. Sekedar informasi, pelaksanaan tes PPDB dilaksanakan selama 2 hari, mulai tanggal 18 sampai 19 Februari 2023. Pelaksanaan tes PPDB pada tanggal 18 Februari dikhususkan bagi calon siswa MTS Madrasatul Quran. Dan di hari berikutnya, 19 Februari, merupakan pelaksanaan tes bagi calon siswa SMP Al-Furqan, MA Madrasatul Quran, serta santri PKHQ. Mari kita simak penjelasan dari unit MTS Madrasatul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya Yogiantoro, perwakilan dari tim atau sebagai koordinator tes di tingkat Madrasah Sanawiyah Madrasatul Quran. Di sini saya bertanggung jawab penuh terhadap teknis pelaksanaan hingga dimulai dari pelaksanaan tes akademik, psikotes hingga pada tes Al-Quran. Alhamdulillah, Madrasah Sanawiyah pada tahun ini akan melaksanakan tes dengan beberapa cara. Yang pertama, untuk tesnya ini dilakukan secara offline maupun online. Untuk offline sendiri, ini ada 2 tempat, yang mana 2 tempat itu dibagi menjadi 2 regional. Yang pertama adalah area Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Ini wajib offline, artinya para siswa nantinya itu harus datang ke pondok untuk melaksanakan tes. Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga daerah istimewa Yogyakarta. Untuk offline yang kedua, ini ada di wilayah Jawa Barat, tepatnya di Ciganjur. Itu untuk wilayah atau siswa-siswa yang berada di wilayah Jakarta, lebih tepatnya dikenal dengan Jabodetabek. Semuanya nanti akan diarahkan untuk offline di Ciganjur. Selanjutnya, yakni online. Ya, nanti para siswa ini full online, mereka mengerjakan di rumah masing-masing. Itu untuk pelaksanaan tesnya. Nah, kira-kira untuk teknik tesnya bagaimana? Untuk yang offline, para santri datang ke pondok, mereka datang registrasi, melaksanakan pengarahan, dan setelah itu seperti biasa untuk teknisnya adalah mengerjakan di ruangan yang telah disediakan oleh panitia. Jadi sifatnya adalah manual, para siswa mengerjakan di atas kertas, sehingga apa yang perlu disiapkan maka pensil 2B, penghapus, alat hitung seperlunya, dan lain sebagainya itu sangat diperlukan dalam mode offline ini. Sedangkan untuk yang online, full online, mereka di rumah masing-masing ini menggunakan 2 device. Sebagaimana nanti aplikasi yang kita gunakan adalah sebagaimana bisa dilihat di layar. Untuk online-nya nanti kita menggunakan CBT. Jadi full seperti di tampilan layar ini, siswa menggunakan 1 HP untuk mengerjakan. Nah, 1 HP lagi itu nanti digunakan untuk memonitor kegiatan ujiannya. Jadi pada tes online ini jelas kita membutuhkan 2 gadget atau 2 device. Yang satu untuk mengerjakan, itu bisa HP, bisa laptop. Yang satunya lagi ini wajib HP, karena untuk Zoom langsung kepada yang menyorot kepada peserta. Nah, semua persyaratan ini menjadi mutlak. Apabila ada persyaratan yang tidak dipenuhi, maka itu juga termasuk poin yang nanti bisa dianggap pelanggaran, sehingga tidak dianggap sebagai peserta yang berhasil ikut ujian. Itu untuk teknisnya. Untuk materi tesnya, dari MTS sendiri ini kita lebih fokus pada tes akademik, karena untuk soal psikotes dan Al-Quran kita serahkan sepenuhnya kepada unit-unit yang memang menangani hal itu. Untuk Al-Quran sendiri nanti ditangani langsung oleh unit tahfidz. Sedangkan untuk psikotes, nanti ada lembaga psikotes yang sudah berafiliasi dengan pesantren Madrasatul Quran.
Nah, kami fokus kepada tes akademik. Dalam tes akademik ini, secara umum hampir sama dengan proses atau dengan materi-materi tes yang digunakan oleh sekolah-sekolah lain, terutama pada tes-tes seleksi penerimaan atau penerimaan peserta didik baru. Secara umum untuk tes akademik di MTS Madrasatul Quran ini ada 4 poin penting. Yang pertama adalah bahwa tes akademik ini nanti bermuatan pengetahuan agama Islam. Ya, nah pengetahuan agama Islam ini banyak, ada Quran hadis, ada akidah akhlak, ada SKI, ada bahasa Arab, dan juga ada satu lagi tentang tata bahasa Arab ya. Nah, untuk tes yang kedua ini adalah pengetahuan literasi. Pengetahuan literasi ini lebih dikenal dengan bahasa Indonesia sebetulnya. Jadi Bapak Ibu nanti mungkin anaknya bisa diarahkan untuk belajar bagaimana mengenal teks lebih jauh, teks-teks dalam bahasa Indonesia, mengenal secara dasar bagaimana bentuk-bentuk paragraf dan lain sebagainya. Untuk tes yang ketiga ini berisi atau bermuatan sains, yang mana sains ini MIPA, lebih dikenal dengan sebutan MIPA, yakni matematika dan IPA. Selanjutnya adalah tes pengetahuan baca kitab, lebih dikenal dengan nahwu sorofnya. Jadi yang kita ujikan nanti pada bidang-bidang nahwu sorof pada tingkat dasar tentunya. Nah, mungkin itu gambaran tentang materi tes yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya adalah mengenai kriteria peserta. Perlu diketahui bahwa MTS Madrasatul Quran pada tahun ajaran 2023-2024 ini membuka 3 kelas unggulan, yang mana 3 kelas unggulan ini memiliki spesifikasi tersendiri. Yang pertama adalah kelas unggulan tahfidz, yang mana nanti dalam program ini juga sudah kami sepakati bahwa peserta yang masuk di kelas unggulan tahfidz ini juga setidaknya memiliki hafalan 3 juz, sehingga nanti calon santri yang mendaftar di MTS dan sudah mempunyai hafalan 3 juz akan kami dan dinyatakan lulus oleh pesantren, maka sudah otomatis akan masuk di kelas unggulan tahfidz. Yang kedua adalah unggulan literasi, yang mana di kelas unggulan literasi ini kita lebih menitik beratkan pada sebuah ide atau gagasan yang dimiliki oleh para siswa. Nah, ini tentunya kita juga akan melihat dari hasil tes akademik, yang mana dalam pada bagian literasi siswa ini mampu mendapatkan nilai yang maksimal, sehingga nanti secara otomatis siswa-siswa tersebut akan kita masukkan ke kelas literasi. Selanjutnya adalah kelas sains. Sebagaimana yang kita ketahui atau tadi sudah saya sampaikan di awal mengenai materi, bahwa sains ini bukan sains murni, akan tetapi lebih dikenal dengan MIPA, matematika dan IPA-nya. Sehingga ketika nanti siswa dalam teks akademiknya bagus atau perolehan nilainya maksimal pada bidang sainsnya, sudah otomatis kita arahkan untuk masuk di kelas sains tersebut. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada para siswa yang sudah berhasil mendaftar. Tentu sangat besar harapan para wali santri dan juga calon santri ini untuk bisa masuk di MTS Madrasatul Quran. Terima kasih, mungkin itu semua yang sudah dapat kami sampaikan. Tentunya nanti teknis-teknis pelaksanaan ujian ini akan kita lampirkan atau kita umumkan pada sebelum pelaksanaan tes. Nanti kita semua akan susun baik tata tertib maupun tata cara pelaksanaan, semuanya akan kita share pada grup calon wali santri. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan selaku penanggung jawab atau koordinator tes PPDB Pondok Pesantren Madrasatul Quran unit MTS Madrasatul Quran. Kami tentunya juga berharap bahwa semua atau putra-putra panjenengan bisa lulus seleksi dan masuk atau bergabung bersama kami di MTS Madrasatul Quran. Namun sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Pengasuh,
Kami juga menyampaikan permohonan maaf dan permohonan keikhlasan atau rasa legowo jenengan andaikan nanti putra-putra panjenengan belum bisa ditakdirkan untuk menjadi bagian atau keluarga santri Madrasatul Quran dan juga siswa MTS Madrasatul Quran Tebuireng. Cukup dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang dari saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, itulah tadi penjelasan dari unit MTS Madrasatul Quran. Selanjutnya, mari kita simak penjelasan dari unit SMP Al-Furqan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah, yang sudah mendaftar tentunya di Pondok Pesantren Madrasatul Quran untuk penerimaan siswa baru di tahun 2023 dan di tahun 2024. Di sini akan sedikit saya sampaikan terkait bagaimana persiapan tes putra-putri jenengan yang ada di rumah. Bagaimana konsep tesnya nanti yang akan diselenggarakan oleh panitia. Selanjutnya materi-materi apa saja yang akan kami berikan pada waktu tes potensi akademik, dan selanjutnya apakah ada nanti tip and trick bagaimana putra-putri jenengan bisa disiapkan untuk nanti pada waktu tes bisa mendapat nilai yang maksimal pada waktu tes nanti. Selanjutnya yang pertama, pada penerimaan peserta didik baru kali ini panitia menggunakan konsep regional, yang mana Bapak Ibu semuanya yang berada di daerah Jawa Timur dan sekitarnya akan menggunakan tes offline. Jadi yang berada di Jawa Timur dan sekitarnya, silahkan Bapak Ibu semuanya datang ke Pondok Pesantren Madrasatul Quran di sini dan langsung melihat pondoknya dan langsung mengikuti tes offline di sini. Sedangkan tes offline-nya nanti akan dibagi beberapa kelas sesuai dengan pendaftarnya. Jadi disiapkan semuanya Bapak Ibu di rumah, anak-anaknya betul-betul dipersiapkan untuk tes potensi akademiknya yang akan dilaksanakan besok tanggal 19 Februari. Terkait jadwalnya nanti panitia akan share jadwal mulai dari awal tes, terus selanjutnya jam kedua dan jam ketiga nanti tesnya apa saja. Jadi jangan lupa diikuti informasi yang ada di WA grupnya masing-masing agar Bapak Ibu semuanya tidak telat infonya. Selanjutnya untuk yang di daerah Jabodetabek, panitia menyediakan tes regional. Jadi Bapak Ibu semuanya tidak perlu datang ke Pondok Madrasatul Quran, Pondok Pesantren Madrasatul Quran, cukup nanti mengikuti tes regional yang berada di Jakarta, yang nanti juga akan diselenggarakan oleh panitia. Jadi yang rumahnya jauh di daerah Jabodetabek jangan khawatir, bisa menghemat tenaga juga biaya, cukup mengikuti tes regional saja yang berada di daerah Jabodetabek. Selanjutnya bagaimana yang berada di luar Jawa, di Kalimantan dan di Sumatera? Jangan khawatir yang berada di luar Jawa, karena panitia juga sudah menyediakan tes secara online nanti Bapak Ibu. Nanti akan diberitahukan situs webnya dan bagaimana tata cara dan juga tata tertib online-nya, bagaimana tes potensi akademik akan dilaksanakan. Jadi ada 3 tadi konsep yang digunakan panitia, mulai dari offline yang ada di Pondok Pesantren Madrasatul Quran, yang selanjutnya ada offline lagi tapi regional di kawasan Jabodetabek, selanjutnya ada online ya untuk bagi para pendaftar yang berada di luar Jawa. Selanjutnya ini biasanya yang paling ditunggu oleh Bapak Ibu semuanya, apa saja materi tes yang akan diujikan pada waktu tes potensi akademik. Sebelum masuk di situ, saya sedikit memperkenalkan hasil tes nanti. Hasil tes potensi akademik akan digunakan sekolah untuk membagi kelas putra-putra Bapak Ibu semuanya yang sudah mendaftar. Jadi di SMP Al-Furqan sudah menerapkan diferensiasi kelas Bapak Ibu. Jadi putra jenengan nanti yang masuk di sini bisa saja masuk di kelas Al-Quran kalau hasil tes Al-Qurannya bagus, bisa juga masuk di kelas sains kalau emang hasil dari MIPA-nya, matematika dan IPA-nya nanti bagus, juga bisa masuk di kelas bahasa kalau nanti hasil tesnya kebahasaannya juga bagus. Selanjutnya bisa masuk kelas budaya dan salaf jika nanti putra jenengan nanti tes hasil akademiknya, kitabnya nanti juga bagus. Jadi yang pertama untuk MIPA-nya, matematika dan IPA-nya nanti akan kami gunakan mengelompokkan putra jenengan, nilainya yang bagus akan kami masukkan ke dalam kelas sains. Selanjutnya tes Al-Qur'annya ke dalam tes Al-Qur'an.
Oke, setelah MIPA tadi, kelas bahasa di tesnya akan ada soal bahasa Bapak Ibu semuanya. Ada bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris dan juga bahasa Arab. Semua bahasa tersebut masih kami ambil sebagai materi-materi dasarnya saja untuk pengelompokan kami dalam memperoleh siswa di kelas bahasa. Selanjutnya ada IPS. IPS di sini silahkan dipelajari di mapel kelas 5 dan 6, dan itu nanti yang akan kami gunakan dalam pengelompokan di kelas budaya. Selanjutnya di kelas salaf kami nanti akan memberikan soal dalam bentuk imla dan juga kitab dan ilmu alat. Masih dasar saja, semuanya materi dasar saja tentang imla, tata cara menulis bahasa Arab, juga ilmu alat, nahwu sorofnya juga sama. Nanti masih dasar saja, seputar dasar-dasarnya saja, dan juga nanti tentang membaca kitab juga masih dasarnya saja. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, silahkan dipersiapkan saja semaksimal mungkin tentang dasar-dasar materi-materi tersebut, sehingga putra-putri jenengan nanti bisa maksimal dalam pengelompokan kelasnya. Jadi yang pertama adalah materi MIPA tentang matematika dan IPA. Yang kedua nanti tentang bahasa, yakni ada bahasa Indonesia, ada bahasa Arab, dan juga bahasa Inggris. Selanjutnya nanti akan ada IPS. Nanti digunakan juga masih kelas 5 dan 6 saja, agar nanti bisa kami gunakan hasilnya untuk pengelompokan di kelas budaya. Dan terakhir untuk kelas salaf, di tesnya nanti kami akan juga mencantumkan beberapa materi dasar tentang ilmu alat di nahwu sorofnya. Selanjutnya ada imlaknya, tata cara menulis bahasa Arab. Dan selanjutnya nanti ada tentang sedikit materi tentang membaca kitab. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan selanjutnya tentang tip and triknya, bagaimana kiranya anak-anak ini bisa sukses dalam melaksanakan tes potensi akademiknya di SMP Al-Furqan MQ Tebuireng Jombang. Tipnya yang pertama, Bapak Ibu, nanti soal kami akan berbasis semuanya untuk numerasi dan literasi. Jadi disiapkan putranya untuk terbiasa menjawab soal yang panjang, untuk membaca dulu soal-soal yang panjang baru dijawabannya. Sekali lagi disiapkan soal-soal nanti pembelajarannya di rumah, disiapkan anak-anaknya untuk terbiasa membaca soal-soal yang panjang agar nanti bisa sukses dalam tes TPA. Bapak Ibu semuanya dipersiapkan agar nanti putranya sukses, agar nanti bukan hanya di TPA, bukan hanya di IQ-nya, dan bukan hanya di Al-Qur'annya, bahkan nanti saya doakan semuanya bisa lulus di SMP Al-Furqan MQ Tebuireng Jombang. Sedikit menambahi, nanti jadwal pelaksanaannya, tes yang pertama akan dilaksanakan tes IQ. Yang pertama nanti dites adalah IQ putra putri Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya dilanjutkan dengan tes TPA tadi yang sudah saya jelaskan terkait materi-materi tadi. Ada bahasa Indonesia, bahasa Arab, selanjutnya ada matematika, ada MIPA, dan juga ada ilmu alat, selanjutnya imla menulisnya. Dan terakhir nanti setelah TPA akan ada juga tes membaca Al-Quran. Bapak Ibu, tipnya mungkin ada Bapak Ibu yang putranya di rumah sudah memiliki hafalan. Jangan lupa pas waktu tes nanti putranya juga diminta untuk menyebutkan ke pengujinya mungkin sudah mempunyai hafalan dari rumah. Selanjutnya selain menyebutkan, jangan lupa Bapak Ibu putranya untuk bisa mempersiapkan hafalannya, karena nanti akan juga dites oleh para penguji bagaimana kelancaran hafalan yang dibawa dari rumah. Itu mungkin sekilas gambaran tentang tes yang TPA yang akan dilaksanakan di SMP Al-Furqan MQ Tebuireng Jombang. Sekali lagi saya sampaikan tip and triknya, biasakan putra jenengan untuk terbiasa dengan soal-soal numerasi dan literasi, baik itu mapel matematika, IPA, bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan juga bahasa Inggris. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait pelaksanaan tes pada tahun ini, di tahun 2023, di tahun 2024. Saya doakan Bapak Ibu bisa diterima semuanya, hasilnya juga maksimal. Jangan lupa selalu optimis, selalu percaya diri, yakin belajar, dipersiapkan di rumah, karena hasil pasti tidak akan jauh dari usaha. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke Bapak Ibu, tadi yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa siap-siap bergabung di sini di SMP Al-Furqan MG Tebuireng Jombang, sekolahnya para penghafal Al-Qur'an di sini. Dan selalu motonya SMP Al-Furqan juara. Setelah mendengar penjelasan dari unit SMP Al-Furqan, kita akan kembali mendengarkan penjelasan dari unit MA Madrasatul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah Aliyah Madrasatul Quran. Pada kesempatan ini bermaksud menyampaikan informasi teknis tes PPDB MAMQ tahun ajaran 2023-2024. Mode tes pada madrasah kami ada dua. Yang pertama ada mode online. Mode online ini akan dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2023. Mode online ada dua tes yang harus dilakukan oleh peserta. Yang pertama yaitu tes potensi akademik. Tes potensi akademik berbasis CBT dengan menggunakan portal yang bisa dikunjungi peserta melalui elearning.data.mamq-tebuireng.sh.id/cbt/login. Melalui laman ini peserta dapat login menggunakan username dan password NISN yang sudah didaftarkan di panitia. Dan berikutnya mengentrikan token yang nanti pada saat pelaksanaan akan disampaikan oleh panitia. Adapun pelaksanaan CBT ini pada pukul 07.00 sampai dengan 09.00 dengan urean 07.00 hingga 07.30 adalah persiapan login. Berikutnya 07.030 hingga 09.00 adalah pelaksanaan tes. Perangkat yang perlu disiapkan oleh peserta yaitu satu buah laptop untuk digunakan pelaksanaan tesnya, kemudian satu buah handphone atau Android yang digunakan nanti untuk memonitor melalui aplikasi Zoom. Teknis detailnya lebih lanjut nanti akan disampaikan di grup WhatsApp untuk perlengkapan yang perlu disiapkan oleh peserta seperti jaringan internet dan perangkat-perangkat yang lain yang mendukung untuk kegiatan pelaksanaan tes CBT. Berikutnya tes kedua yang dilakukan oleh peserta online adalah tes kitab yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2023. Tes kitab ini menggunakan aplikasi WhatsApp melalui video call yang akan nanti dihubungi oleh panitia untuk melakukan tes kitab. Adapun tes yang kedua, mode yang kedua yaitu mode offline. Untuk peserta yang offline, seperti halnya di online akan melakukan dua tes. Tes yang pertama adalah tes potensi akademik basis tes paper test atau tes tulis. Dengan demikian perangkat yang perlu disiapkan oleh peserta adalah alat tulis ujian seperti penghapus, pensil, alas tulis. Dan tes yang kedua untuk peserta offline adalah tes kitab. Tes kitab dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2023 untuk peserta offline, yaitu dilakukan setelah pelaksanaan tes potensi akademik, tepatnya pada pukul 09.30 hingga selesai. Dan perlu diketahui oleh peserta bahwa materi tes potensi akademik yaitu memuat 5 pengetahuan. Pengetahuan yang pertama adalah pengetahuan agama, pengetahuan yang kedua adalah pengetahuan bahasa Inggris, pengetahuan yang ketiga pengetahuan matematika, berikutnya ilmu pengetahuan alam terpadu, dan yang terakhir adalah ilmu pengetahuan sosial terpadu. Adapun tes kitab, materi yang diberikan kepada peserta adalah menggunakan kitab takrib dengan 7 kisi-kisi. Lebih detailnya nanti akan disampaikan melalui via grup WhatsApp. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan dari panitia. Ihdinas Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, itulah tadi penjelasan dari masing-masing unit sekolah. Selanjutnya, tak lupa mari kita simak penjelasan dari unit tahfidz sebagaimana berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Di sini kami akan menjelaskan terkait dengan program yang ada di Pesantren Madrasatul Quran, mengingat pendaftaran santri baru hari-hari ini akan berakhir untuk tahun ajaran 2023-2024.
unit-unit yang ada di Madrasatul Quran, selain unit sekolah tentu, di unit sekolah itu terdapat SMP Al-Furqon, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Dan ada satu lagi yang namanya program khusus Hifdzil Quran, dulu dinamakan Sekolah Tahfidz Murni. Nah, program ini banyak yang menanyakan karena dari sisi pendaftar itu sangat sedikit dan diperuntukkan untuk siapa saja gitu. PKHQ ini dikhususkan untuk pendaftar yang sudah lulus tingkat sekolah menengah atas, jadi sudah lulus Madrasah Aliyah atau SMA, tingkat SMA gitu. Jadi mereka diperbolehkan untuk mendaftar program khusus Hifdzil Quran. Untuk yang tamatan MTS atau SMP belum diperbolehkan karena program ini dikhususkan untuk pasca Aliyah atau SMA. Untuk yang dari luar tentu mereka akan diuji dengan materi yang berbeda dengan teman-teman yang ada di unit sekolah. Kalau di unit sekolah itu ada selain materi ujian Al-Quran, ada materi ujian akademik, kemudian ada juga psikotes. Nah, untuk yang di program khusus Hifdzil Quran ini, ujian yang diujikan hanya materi bacaan Al-Qurannya saja. Dan kemungkinan besar semua akan diterima, mengingat program khusus Hifdzil Quran ini pendaftar dari luar hanya sedikit sekali. Sedangkan pendaftar yang dari dalam itu adalah santri-santri MQ yang sudah lulus Madrasah Aliyah, yang kemudian belum hatam hafalan Al-Qurannya, kemudian mau melanjutkan hafalannya. Nah, ini yang banyak adalah dari teman-teman santri MQ sendiri yang sudah tamat Aliyah yang akan melanjutkan hafalan. Untuk yang dari luar, selama kapasitas kamar itu bisa mencukupi, maka insya Allah kemungkinan besar mereka akan diterima dan hanya materi Al-Quran saja yang diujikan. Karena apa? Ketika nanti dinyatakan lulus, hasil dari ujian Al-Quran ini nanti sebagai dasar untuk penempatan kelas paswahnya di program Binador agar sesuai dengan kemampuan bacaannya. Jadi untuk yang santri-santri program PKHQ ini bisa mendaftar selain di bulan Juli atau di bulan yang ditentukan oleh panitia, dengan catatan, sekali lagi dengan catatan, selama kapasitas kamar masih mencukupi. Jadi ada yang kemudian keinginan mondoknya itu baru muncul pada bulan September, Agustus, dan seterusnya, maka bisa langsung mendaftarkan diri di Pondok Pesantren Madrasatul Quran dengan berkomunikasi langsung dengan pengurus Majelis Tarbiyah Ta'lim atau panitia penerimaan santri baru terkait dengan program khusus Hifdzil Quran yang ada di Pondok Pesantren Madrasatul Quran. Kira-kira itu gambaran program khusus Hifdzil Quran yang ada di Pondok Pesantren Madrasatul Quran, di mana program ini merupakan program lain selain program yang ada di Pondok MQ, unit sekolah dan unit Majelis Tarbiyah Ta'lim, unit tahfidz dan lain sebagainya. Mudah-mudahan penjelasan terkait program khusus Hifdzil Quran ini bisa diterima dengan baik, bisa dipahami, sehingga bagi teman-teman yang mau memilih program ini bisa mendapatkan informasi tambahan yang sekiranya bisa menguatkan keinginan untuk mondok dan menghafalkan Al-Quran saja di Pondok Pesantren Madrasatul Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itulah penjelasan yang telah disampaikan dari seluruh unit yang terlibat dalam PPDB Pondok Pesantren Madrasatul Quran tahun 2023. Cukup sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga teman-teman calon santri baru dapat mempersiapkan diri dengan baik. Kami tunggu kedatangan teman-teman calon santri baru pada pelaksanaan tes PPDB tahun 2023. Sampai jumpa. Dadah.